Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adriansyah dengan NIM S1G1230046. Dosen pengampu saya Pak Agustan STMPW dari Teknik Sipil Prodi Kelautan kelas genap. Baik, saya akan mempresentasikan tugas analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan. Latar belakang. Dalam era modern ini, pembangunan infrastruktur memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik mencakup berbagai elemen seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air dan listrik, serta fasilitas kelautan seperti pelabuhan dan dermaga. Namun, pengembangan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. AMDAL merupakan alat penting dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur secara berkelanjutan. AMDAL bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek sebelum pelaksanaannya, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif. Salah satu komponen kunci dari AMDAL adalah analisis dampak lingkungan yang memberikan analisis rinci tentang dampak yang mungkin timbul dan rekomendasi untuk pengelolaannya. Dalam era modern ini, pembangunan infrastruktur memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan dalam konteks infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan fasilitas pengelola sumber daya laut. Pertimbangan lingkungan menjadi semakin penting. Lautan dan ekosistem pesisir memiliki nilai ekologis yang tinggi dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perikanan dan perdagangan laut. Pembangunan infrastruktur kelautan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan laut yang sensitif seperti terumbu karang, hutan bakau, dan habitat laut lainnya. Dengan latar belakang ini, penting untuk menegaskan bahwa integrasi AMDAL dan ANDAL dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. AMDAL merupakan alat penting untuk dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur secara berkelanjutan. AMDAL bertujuan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari satu proyek sebelum pelaksanaannya, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif. Salah satu komponen kunci dari AMDAL adalah analisis dampak lingkungan yang memberikan analisis rinci tentang dampak yang mungkin timbul dan rekomendasi untuk pengelolaannya. Bagian A, pengertian AMDAL dan ANDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan
atau biasa disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kajian ini menghasilkan dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan pemantauan lingkungan. Dalam peraturan pemerintah 51 tahun 1993 dikenal ada beberapa model AMDAL, yaitu AMDAL proyek individual seperti peraturan pemerintah 29 tahun 1986, AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Pengertian ketiga AMDAL menurut peraturan pemerintah 51 tahun 1993 tersebut adalah yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan regional. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, zona rencana pengembangan wilayah, sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Analisis mengenai dampak lingkungan, kegiatan terpadu atau multisektor. Yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu atau multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Di dalam peraturan pemerintah 27 tahun 1999, definisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak penting menjadi dampak besar dan penting. AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Proses ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, fisika, kimia, dan sosial, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengarkan masukan dan kekhawatiran dari warga yang terdampak. Beberapa proses AMDAL. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini mencakup pengumpulan informasi mengenai kondisi lingkungan yang ada sebelum proyek dilaksanakan. Yang kedua, identifikasi dampak. Identifikasi dampak menganalisis potensi dampak yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, baik dampak positif maupun negatif. Yang ketiga, evaluasi dampak.
Evaluasi dampak yaitu menilai signifikasi dampak yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti durasi, frekuensi, dan tingkat keparahan dampak. Yang keempat, yaitu mitigasi. Mitigasi menyusun langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang kelima, pelaporan. Pelaporan menyusun dokumen andal yang berisi semua temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses analisis. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi setelah proyek dilaksanakan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dikelola dengan baik sesuai rencana. Sekarang AMDAL. Analisis dampak lingkungan atau biasa disingkat AMDAL adalah bagian dari AMDAL yang merujuk pada dokumen analisis yang lebih spesifik dan mendalam. AMDAL menjelaskan secara terperinci mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan serta langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak tersebut. Dokumen AMDAL biasanya mencakup yang pertama, deskripsi proyek. Deskripsi proyek rincian mengenai proyek yang direncanakan, termasuk lokasi, skala, dan jenis kegiatan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan saat ini, penjelasan mengenai kondisi lingkungan yang ada, termasuk flora, fauna, kualitas udara, air, dan tanah. Yang ketiga, analisis dampak. Analisis dampak, rincian mengenai dampak yang mungkin terjadi, baik positif maupun negatif, dan evaluasi signifikannya. Yang keempat, pengelolaan lingkungan. Rencana pengelolaan lingkungan, strategi dan tindakan yang direncanakan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Yang kelima, rencana monitoring. Rencana monitoring mekanisme untuk memantau dampak lingkungan yang terjadi setelah proyek dilaksanakan. Selanjutnya, bagian B, perbedaan AMDAL dan ANDAL. Meskipun keduanya berkaitan erat, AMDAL dan ANDAL memiliki beberapa perbedaan mendasar. Yang pertama, dari segi cakupan. AMDAL memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup keseluruhan proses dari perencanaan hingga pemantauan. Sedangkan untuk ANDAL, cakupannya lebih spesifik, fokus pada analisis dampak lingkungan. Yang kedua, dari segi komponen. AMDAL terdiri dari beberapa dokumen, yaitu kerangka acuan, ANDAL, RKL, dan RPL. Sedangkan untuk ANDAL merupakan salah satu komponen dari AMDAL. Yang ketiga, dari segi tujuan. AMDAL memastikan pembangunan berkelanjutan dan drama lingkungan. Sedangkan untuk ANDAL mengidentifikasi dan menganalisis dampak lingkungan secara spesifik. Dari yang keempat, dari segi hasil, AMDAL menghasilkan rekomendasi dan rencana pengolahan serta pemantauan. Sedangkan untuk ANDAL menghasilkan analisis dampak yang menjadi dasar untuk RKL dan RPL. Yang kelima, dari segi ruang lingkup dan fokus. AMDAL memiliki fokus yang lebih luas
dan ruang lingkupnya menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam atau SDA saja, tapi juga sosial budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sedangkan untuk AMDAL lebih berfokus pada analisis dampak lingkungan fisik dan biologis saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL pasti ada ANDAL dan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Yang keenam, dari segi proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkup yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapannya merujuk pada penilaian dampak lingkungan. Di dalam dokumen AMDAL berisi gambaran analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Selanjutnya bagian C, infrastruktur secara umum. Secara umum, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai sistem fisik dan organisasi yang menyediakan layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan, mempertahankan, atau meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Infrastruktur mencakup berbagai struktur, sistem, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk fungsi dasar ekonomi sosial dan lingkungan suatu komunitas atau masyarakat. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik, perorangan, guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan juga jasa, dan lain sebagainya. Infrastruktur dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Yang kedua, infrastruktur energi. Infrastruktur energi ini seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi listrik, pipa gas, dan fasilitas penyimpanan energi. Dan yang ketiga, infrastruktur air. Infrastruktur air ini seperti sistem penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan sistem drainase. Keempat, infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, internet, dan komunikasi nirkabel. Yang kelima, infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, perpustakaan, dan
fasilitas publik lainnya. Yang keenam, infrastruktur lingkungan. Infrastruktur lingkungan ini seperti taman, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pengelolaan limbah. Selanjutnya, bagian D, infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan dapat didefinisikan sebagai sistem fisik, fasilitas, dan instalasi yang dibangun di wilayah pesisir dan laut untuk mendukung aktivitas maritim, pemanfaatan sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan pesisir dan laut. Infrastruktur ini mencakup berbagai jenis bangunan dan sistem yang dirancang khusus untuk beroperasi dalam lingkungan laut. Infrastruktur kelautan terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain pelabuhan dan terminal, fasilitas untuk bongkar muat barang dan penumpang, termasuk dermaga, gudang, dan sistem logistik. Struktur perlindungan pantai. Struktur perlindungan pantai seperti breakwater, seawall, dan groin untuk melindungi garis pantai dari erosi dan gelombang. Ketiga, instalasi lepas pantai. Instalasi lepas pantai termasuk platform minyak dan gas, serta struktur untuk energi terbarukan seperti turbin angin lepas pantai. Yang keempat, sistem navigasi dan komunikasi. Sistem navigasi dan komunikasi mercusuar, sistem pemantauan lalu lintas kapal, dan infrastruktur komunikasi maritim. Yang kelima, infrastruktur fasilitas aquaculture seperti keramba jaring apung, dan struktur budidaya laut lainnya. Yang keenam, infrastruktur penelitian kelautan seperti stasiun penelitian, kapal riset, dan peralatan pemantauan lingkungan laut. Yang ketujuh, sistem mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini tsunami dan infrastruktur terkait keselamatan maritim. Bagian E, mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan AMDAL. AMDAL dan AMDAL sangat penting dalam pembangunan infrastruktur kelautan karena beberapa alasan. Yang pertama, ekosistem sensitif. Ekosistem sensitif. Laut dan pesisir merupakan ekosistem yang sangat sensitif dan kompleks. AMDAL dan AMDAL membantu mengidentifikasi, memitigasi potensi dampak negatif terhadap ekosistem ini. Yang kedua, keberlanjutan. Keberlanjutan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kelautan tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya laut jangka panjang. Yang ketiga, keseimbangan ekologi. Membantu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Yang keempat, mitigasi risiko. Mitigasi risiko itu mengidentifikasi potensi risiko lingkungan dan sosial serta merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Yang kelima, kepatuhan hukum. Memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Yang keenam, partisipasi publik. AMDAL melibatkan konsultasi publik, memastikan bahwa suara masyarakat bakal didengar dalam proses pembangunan. Yang ketujuh, adaptasi perubahan iklim. Membantu dalam
membantu dalam perencanaan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Yang ke-8, keamanan maritim. Infrastruktur yang aman melindungi jalur pelayaran dari ancaman, mengurangi risiko kecelakaan, dan insiden keamanan. Yang ke-9, perdagangan dan ekonomi pelabuhan dan fasilitas kelautan yang andal mendukung kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. 10. Lingkungan. Infrastruktur yang dirancang dengan baik membantu melindungi ekosistem laut, mengurangi dampak pencemaran, dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan. Yang ke-11, ketahanan bencana. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam seperti tsunami dan badai penting untuk melindungi masyarakat dan investasi. Yang ke-12, dukungan bagi aktivitas sosial dan budaya. Infrastruktur kelautan yang baik mendukung pariwisata dan kegiatan masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan lokal. Kesimpulan, AMDAL adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan sebelum dilaksanakannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. AMDAL adalah bagian dari AMDAL yang lebih berfokus pada analisis dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek secara rinci. AMDAL biasanya mencakup identifikasi dampak, penilaian, dan rekomendasi untuk mengelola dampak tersebut. Infrastruktur secara umum mengacu pada struktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Ini termasuk jalan, jembatan, sistem penyediaan air, jaringan listrik, dan sistem pengelolaan limbah. Infrastruktur yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur kelautan secara khusus mencakup fasilitas dan struktur yang berkaitan dengan wilayah laut, seperti pelabuhan, dermaga, sistem navigasi, dan fasilitas pengelolaan sumber daya laut. Infrastruktur ini penting untuk mendukung kegiatan maritim, perdagangan laut, dan konservasi sumber daya laut. Pengembangan infrastruktur kelautan harus memperhatikan dampak lingkungan agar tidak merusak ekosistem laut yang sensitif. Secara keseluruhan, AMDAL dan ANDAL berperan penting dalam memastikan bahwa pengembangan infrastruktur, baik secara umum maupun kelautan, dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Selanjutnya, saran. Untuk pengembangan infrastruktur, terutama dalam konteks AMDAL dan ANDAL, beberapa saran meliputi: yang pertama, konsultasi awal. Libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dari awal
untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin terlewatkan. Yang kedua, studi yang mendalam. Lakukan analisis yang mendetail dan menyeluruh tentang dampak lingkungan untuk memastikan semua aspek teridentifikasi dan dikelola dengan baik. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi. Implementasikan mekanisme pengawasan yang ketat selama dan setelah proyek untuk memastikan bahwa mitigasi dampak berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Pastikan semua peraturan dan kebijakan lingkungan diikuti untuk meminimalkan risiko hukum dan dampak negatif. Yang kelima, inovasi berkelanjutan. Gunakan teknologi dan praktik terbaru untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi infrastruktur. Untuk infrastruktur kelautan, pertimbangkan perlindungan ekosistem laut dan berkolaborasi dengan ahli kelautan untuk mengoptimalkan keberlanjutan proyek. Itu saja hasil presentasi dari tugas saya. Saya mengerti bahwa masih banyak kekurangan dari makalah yang saya buat, dan apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.